Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saradian Anjani dengan NIM 210320041. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah kepemimpinan, yaitu materi ketiga dengan judul Kepemimpinan Kreatif dan Inovatif dalam Pengambilan Keputusan yang Efektif. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama dari materi kali ini, yaitu kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya yang pertama itu sifatnya itu baru. Baru di sini diartikan sebagai inovatif, yang artinya belum ada pada sebelumnya, segar, menarik, aneh, dan mengejutkan. Sifatnya yang kedua itu adalah berguna. Berguna di sini diartikan sebagai lebih enak, praktis, mempermudah, mendorong, mengembangkan, mendidik, memecahkan masalah, mengurangi hambatan, mengatasi kesulitan, dan mendatangkan hasil yang baik. Sifat yang ketiga itu yaitu adalah dapat dimengerti, di mana di di mana dapat dimengerti ini diartikan dengan hasil yang sama dan dapat dimengerti dan dapat dibuat di lain waktu. Atau sebaliknya, peristiwa-peristiwa yang terjadi begitu saja tak dapat dimengerti, tak dapat diramalkan, dan tak dapat diulangi. Pada slide selanjutnya itu ada kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya yang pertama itu kelancaran berpikir atau fluency of thinking. Kelancaran berpikir atau fluency of thinking ini yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran seseorang secara cepat dan yang menekankan akan kualitas. Sifat yang kedua itu yang mendatangkan hasil itu adalah keluasan berpikir atau flexibility. Keluasan berpikir atau flexibility ini yaitu kemampuan untuk memproduksi sejumlah ide, jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat dari suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, serta mencari alternatif atau arah yang berbeda-beda, serta mampu menggunakan bermacam-macam pendekatan atau cara pemikiran. Pada slide selanjutnya itu membahas tentang kondisi internal yang mendorong seseorang untuk berkreasi. Pada pembahasan ini terbagi atas 4 pembahasan. Yang pertama itu keterbukaan, dijelaskan dalam 4 pembahasan. Yang pertama, keterbukaan terhadap pengalaman adalah kemampuan menerima segala sumber informasi dari pengalaman hidupnya sendiri dengan menerima apa adanya, tanpa ada usaha defense, tanpa kekakuan terhadap pengalaman secara utuh,
kepercayaan, persepsi, dan hipotesis. Dengan demikian, individu kreatif adalah individu yang mampu menerima perbedaan. Penjelasan yang kedua yaitu kemampuan untuk menilai situasi sesuai dengan patokan pribadi seseorang atau internal locus of evaluation. Penjelasan yang ketiga itu, pada dasarnya, penilaian terhadap ciptaan seseorang terutama ditentukan oleh diri sendiri, bukan karena kritik dan pujian dari orang lain. Walaupun demikian, individu tidak tertutup dari kemungkinan masukan dan kritik dari orang lain atau bermain dengan kemampuan untuk bereksperimen. Baik, selanjutnya itu ada penjelasan tentang pemimpin yang inovatif. Inovasi adalah sarana untuk menjawab tantangan perubahan. Tugas seorang pemimpin adalah mengamati dari perubahan itu dan menyiapkan diri serta institusinya untuk menghadapi perubahan yang akan terjadi. Pemimpin harus tahu konteks, situasi dari institusi yang dia pimpin. Setiap gagasan atau ide harus dipelajari secara mendalam sehingga inovasi dan gagasan baru yang muncul terarah dan selanjutnya realistis. Di sini, kecerdasan melihat masa depan atau visi adalah kunci utama keberhasilan seorang pemimpin. Inovasi akan terus tiada henti, pasti dan akan membawa kebaikan bagi dirinya dan organisasi yang dipimpinnya. Selanjutnya itu ada beberapa cara menjadi pemimpin yang inovatif. Pemimpin yang inovatif memiliki beberapa cara. Ada terbagi menjadi 7 cara. Yang pertama itu memiliki visi. Yang kedua, terbuka terhadap perubahan. Yang ketiga, berani melanggar aturan main. Yang keempat, mencari alternatif. Yang kelima, siap menghadapi kegagalan. Yang keenam, uji cobakan inovasi. Dan yang ketujuh itu selalu bersemangat. Baik, penjelasan yang pertama dari cara menjadi pemimpin inovatif itu memiliki visi. Memiliki visi ini adalah syarat mutlak bagi setiap pemimpin manapun. Inovasi lahir dari visi dan misi yang jelas, terukur dan memiliki tujuan serta sasaran. Membagikan visi kepada anak buah adalah cara yang gamblang karena hal ini mengilhami mereka untuk mencari cara demi meraihnya dan menyiapkan solusi untuk menghadapi tantangan. Cara yang kedua itu terbuka terhadap perubahan. Perubahan adalah kebutuhan, bukan hambatan. Pemimpin inovatif tidak mudah
puas dengan hasil yang dia dapat, dan selalu berambisi untuk berbuat lebih baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan memperlihatkan a future painting, yaitu tujuannya untuk menularkan optimisme dan keyakinan pemimpin bahwa perubahan yang pemimpin inginkan akan berbuah sukses dan layak dilakukan dan tidak akan sia-sia. Cara yang ketiga itu pemimpin yang berani melanggar aturan main. Maksud dari langgaran aturan main di sini yaitu untuk tidak terlalu terpaku pada aturan yang berlaku dan dapat melakukan sedikit improvisasi. Inovasi terutama yang radikal berarti melakukan sesuatu yang berbeda dari yang pernah ada. Oleh karena itu, pikiran lateral yang menghasilkan cara-cara baru dalam menciptakan dan menjalankan inovasi yang dibutuhkan. Cara yang keempat itu adalah mencari alternatif, yaitu dengan menghimbau diri pemimpin sendiri dan anak buah untuk melakukan dua hal. Hal yang pertama adalah melakukan pekerjaannya sesuai dengan seefektif mungkin, dan yang kedua dengan cara baru. Selanjutnya itu pemimpin akan mengarahkan untuk mereka berpikir dan mempertanyakan kembali peranan dan cara kerja mereka sehingga pikiran mereka lebih terbuka dan mampu melihat hal lain yang tak terpikirkan sebelumnya. Cara yang kelima itu adalah siap menghadapi kegagalan. Penjelasannya itu bahkan inovator terbesar pun pernah merasakan kegagalan. Hal ini ditanamkan pada diri sendiri dan orang lain bahwa kegagalan merupakan jalan untuk menuju kesuksesan. Cara yang keenam yaitu uji cobakan inovasi pemimpin sendiri, yaitu dengan pemimpin yang selalu uji cobakan inovasinya terlebih dahulu untuk melihat respon dan hasilnya. Usahakan melakukannya langsung kepada sasaran agar lebih representatif dan mencerminkan hasil yang sebenarnya. Cara yang terakhir itu adalah selalu bersemangat, yaitu dengan fokus pada hal-hal yang ingin diubah dan tantangan yang akan dihadapi. Tularkan semangat dan energi pemimpin pada anak buah agar mereka turut mendukung pemimpin dengan sepenuh hati dan tenaga. Selalu tunjukkan antusiasme dan keyakinan pemimpin dan sebarkan setiap kali pemimpin berkomunikasi.
Selanjutnya itu ada ciri-ciri pemimpin yang inovatif. Ciri yang pertama itu adalah memiliki passion. Passion di sini pemimpin fokus pada hal-hal yang ingin dia ubah, tantangan-tantangan yang ada, serta strategi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Passion akan membuat seorang pemimpin tetap bersinergi dan bisa menyemangati timnya. Bahkan dalam kondisi terpuruk sekalipun, passion akan mendorong pemimpin mencapai mimpinya. Ciri yang kedua itu memiliki visi dan tujuan inovasi. Pemimpin tidak bisa mengharapkan timnya bisa berinovasi jika mereka tidak mengerti arah tujuan organisasi. Pemimpin yang besar Pemimpin yang besar banyak menghabiskan waktunya untuk menggambarkan visi dan tujuan organisasi serta tantangan yang menghadangnya. Mereka mampu menginspirasi banyak orang untuk menjadi sukses dengan mengandalkan inovasi. Ciri yang ketiga, memandang perubahan sebagai tantangan. Pemimpin yang inovatif memiliki ambisi dan tak pernah puas dengan kondisi nyaman. Mereka kerap menyuarakan perubahan. Bagi mereka, berdiam atau berpuas diri dengan kondisi saat ini lebih beresiko ketimbang menjajal sesuatu hal yang baru. Mereka akan terus mencari kesempatan untuk membesarkan organisasinya. Ciri yang keempat itu berani bertindak di luar aturan. Untuk berinovasi, tak jarang seorang pemimpin perlu menantang aturan yang ada. Bisnis itu diibaratkan sebagai seni. Perusahaan dituntut untuk kreatif mencari cara-cara baru demi memuaskan pelanggan. Ciri yang kelima, tidak takut gagal. Pemimpin yang inovatif menganggap kegagalan sebagai bagian dari pelajaran untuk mencapai kesuksesan. Ia cenderung melihat nilai dan potensi yang dimiliki oleh organisasinya, bukan hanya melihat besar biaya operasional. Ciri yang keenam yaitu mau berkolaborasi. Kolaborasi menjadi kunci bagi banyak pemimpin untuk sukses dengan inovasi. Ketika mereka menemukan bahwa sumber daya yang mereka miliki kurang memadai untuk mencapai tujuan organisasi, mereka tak menutup kemungkinan untuk berpartner dengan pihak lain. Selanjutnya itu adalah pengambilan keputusan yang secara efektif.
Pengambilan keputusan merupakan pekerjaan pimpinan untuk memecahkan masalah-masalah yang selalu timbul setiap hari dan setiap saat. Kegiatan pengambilan keputusan diperlukan dalam setiap organisasi apapun, baik organisasi yang besar maupun yang kecil. Pengambilan keputusan diperlukan di dalam perusahaan, instansi pemerintah, kemiliteran, bahkan dalam organisasi yang terkecil, yaitu keluarga. Seorang pemimpin yang mengambil keputusan secara cepat dan tepat, maka manajer atau pimpinan tersebut dapat dinilai berhasil, dan sebaliknya. Bila keputusan yang diambil kurang cepat dan tepat, maka dapatlah diambil sesuatu kesimpulan bahwa manajer atau pimpinan itu kurang berhasil. Pengambilan keputusan dapat dilihat sebagai salah satu fungsi seorang pemimpin dalam melaksanakan kegiatan untuk menerjemahkan berbagai keputusan, berbagai alternatif dapat dilakukan, dan untuk itu pemilihan harus dilakukan. Pengambilan keputusan adalah soal yang berat, karena sering menyangkut kepentingan banyak orang. Tidak ada sesuatu yang pasti dalam pengambilan keputusan. Pemimpin harus memilih di antara alternatif yang ada. Pemimpin harus siap dan kemungkinan implikasi atau akibat dari pengambilan keputusan tertentu. Hakikat pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pada hakikatnya adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah. Pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan mengambil tindakan yang paling tepat, sehingga dapat diartikan sebagai beberapa hal berikut. Yang pertama, itu proses pengambilan keputusan tidak dilakukan secara kebetulan. Yang kedua, pengambilan keputusan harus didasarkan kepada sistematika tertentu, antara lain dengan mempertimbangkan kemampuan organisasi, personal yang tersedia, situasi lingkungan yang akan digunakan untuk melaksanakan keputusan yang diambil. Yang ketiga, sebelum suatu masalah dapat dipecahkan dengan baik, hakikatnya dari masalah tersebut harus diketahui dengan jelas. Pemecahan masalah tidak dapat dilakukan dengan coba-coba, tetapi harus didasarkan pada fakta yang terkumpul secara sistematis, baik, dan dapat dipercaya. Yang kelima, keputusan yang baik adalah keputusan yang diambil dari berbagai alternatif yang ada, setelah berdasarkan pertimbangan yang matang.
Selanjutnya ada tahapan pengambilan keputusan. Masalah yang dihadapi oleh seorang pemimpin terikat pada suatu tempat, situasi, orang, dan waktu tertentu. Masalah dalam pengambilan keputusan senantiasa dihubungkan dengan tujuan yang jelas. Masalah yang dihadapi oleh seorang pemimpin dapat digolongkan menjadi masalah yang sederhana dan masalah yang kompleks. Masalah yang sederhana adalah masalah yang mengandung ciri-ciri kecil, berdiri sendiri, dan tidak atau kurang mempunyai kaitan dengan masalah lain. Pemecahannya biasanya tidak memerlukan pemikiran yang luas, tetapi cukup dilakukan secara individu yang umumnya berdasarkan pengalaman, informasi yang sederhana, dan wewenang yang melekat pada jabatan. Masalah yang kompleks, yaitu masalah yang mempunyai ciri-ciri besar, tidak berdiri sendiri, berkaitan dengan masalah-masalah lain, dan mempunyai akibat yang luas. Pemecahan dari masalah ini umumnya dilakukan bersamaan antara pemimpin dengan staf atau bawahannya. Selanjutnya itu ada berdasarkan faktor penyebabnya, masalah yang dihadapi dapat berupa masalah yang jelas penyebabnya dan masalah yang tidak jelas penyebabnya. Yang pertama, masalah yang jelas penyebabnya. Faktor penyebab jelas yaitu bersifat rutin dan biasanya timbul berulang-ulang, sehingga pemecahannya dapat dilakukan dengan proses pengambilan keputusan yang bercorak rutin dan dibakukan. Proses pengambilan keputusannya pada dasarnya telah ditentukan langkah-langkah tertentu, relatif mudah untuk memperhitungkan hasil serta akibat-akibatnya. Yang kedua itu masalah yang tidak jelas penyebabnya, yaitu masalah yang timbul sebagai kasus yang menyimpang dari masalah organisasi yang bersifat umum. Faktor penyebabnya tidak jelas. Teknik pengambilan keputusannya disebut programmed decision making technique, di mana diperlukan informasi tambahan, analisa, daya cipta,
serta pertimbangan dan penilaian khusus. Selanjutnya itu ada 7 langkah dalam usaha memecahkan masalah dengan menggunakan teknik ilmiah. Yang pertama, mengetahui hakikat daripada masalah yang dihadapi, atau didefinisikan masalah yang dihadapi itu dengan setepat-tepatnya. Yang kedua, mengumpulkan fakta dan data yang relevan. Yang ketiga, mengolah fakta dan data tersebut. Yang keempat, menentukan beberapa alternatif yang mungkin ditempuh. Yang kelima, memilih cara pemecahan dari alternatif-alternatif yang telah diolah dengan matang. Yang keenam, memutuskan tindakan apa yang hendak dilakukan. Yang ketujuh, menilai hasil-hasil yang diperoleh sebagai akibat daripada keputusan yang telah diambil. Selanjutnya itu ada dasar pendekatan dari pengambilan keputusan, terbagi atas 5 dasar. Yang pertama itu institusi, yang kedua pengalaman, yang ketiga fakta, yang keempat wewenang, dan yang kelima logika atau rasional. Dasar yang pertama yaitu institusi. Pengambilan keputusan yang didasarkan atas institusi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini mengandung beberapa keuntungan dan kelemahan. Dasar yang kedua, pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat diperhitungkan untung ruginya terhadap keputusan yang akan dihasilkan. Orang yang memiliki banyak pengalaman tentu akan lebih matang dalam membuat keputusan. Akan tetapi, peristiwa yang lampau tidak sama dengan peristiwa yang terjadi pada saat ini. Dasar yang ketiga itu fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat dengan rela dan lapang dada. Yang keempat, ada wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya, atau orang yang lebih tinggi kedudukannya, kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan.
Dasar pendekatan dari pengambilan keputusan yang terakhir itu adalah logika atau rasional. Pengambilan keputusan yang berdasarkan logika ialah suatu studi yang rasional terhadap semua unsur pada setiap sisi dalam proses pengambilan keputusan. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Pada pengambilan keputusan secara logika, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah kejelasan dari masalah. Yang kedua, orientasi tujuan. Kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, pengetahuan alternatif, yaitu seluruh alternatif yang diketahui jenisnya dan konsekuensinya. Yang keempat, preferensi yang jelas, yaitu alternatif yang bisa diurutkan sesuai dengan kriteria. Yang kelima, yaitu hasil yang maksimal, yaitu pemilihan alternatif terbaik yang didasarkan atas hasil ekonomis yang maksimal. Selanjutnya itu ada jenis keputusan organisasi. Jenis keputusan organisasi dibedakan menjadi dua, yaitu keputusan rutin dan keputusan tidak rutin. Keputusan rutin adalah keputusan yang sifatnya rutin dan berulang-ulang serta biasanya telah dikembangkan untuk mengendalikannya. Yang kedua, keputusan tidak rutin, yaitu keputusan tidak rutin adalah keputusan yang diambil pada saat khusus dan tidak bersifat rutin. Selanjutnya itu ada
Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambil keputusan adalah jenis kelamin pria ataupun wanita, peranan pengambilan keputusan, dan keterbatasan kemampuan. Dalam pengambilan suatu keputusan, individu dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu nilai individu. Yang pertama, nilai individu pengambilan keputusan. Yang kedua, kepribadian. Yang ketiga, kecenderungan terhadap pengambilan risiko. Faktor utama yang pertama yaitu nilai individu pengambilan keputusan. Nilai individu pengambilan keputusan merupakan keyakinan dasar yang digunakan seseorang jika ia dihadapkan pada permasalahan dan harus mengambil suatu keputusan. Nilai-nilai yang telah tertanam sejak kecil melalui suatu proses belajar dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam banyak keadaan, individu bahkan tidak berpikir untuk menyusun atau menilai keburukan dan lebih ditarik oleh kesempatan untuk menang. Faktor yang kedua yaitu kepribadian. Keputusan yang diambil seseorang juga dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti kepribadian. 2 variabel utama kepribadian yang berpengaruh terhadap keputusan yang dibuat, seperti ideologi versus kekuasaan dan emosional versus objektivitas. Beberapa pengambilan keputusan memiliki suatu orientasi ideologi tertentu, yang berarti keputusan dipengaruhi oleh suatu filosofi atau suatu perangkat prinsip tertentu. Sementara itu, pengambilan keputusan atau orang lain mendasarkan keputusannya pada sesuatu yang politis akan meningkatkan kekuasaannya secara pribadi. Faktor utama yang terakhir yaitu kecenderungan terhadap pengambilan risiko. Untuk meningkatkan kecakapan dalam membuat keputusan, seorang pemimpin harus membedakan situasi ketidakpastian dari situasi resiko, karena keputusan dari pemimpin yang berbeda dibutuhkan dalam kedua situasi tersebut. Sekian penjelasan dari saya tentang materi kepemimpinan yang kreatif dan inovatif dalam pengambilan keputusan yang efektif.
Bila ada salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.